Kita lihat pemerintahan. Ya, Ya. ada dua berita yang jadi omongan. Satu yang paling baru adalah kabar baik dari pandangan tokoh atau kalangan luar negeri terhadap Presiden Prabowo Subianto, Pak. Hari Sabtu kemarin itu di koran di media di Singapura, di Straits Times itu menulis tentang 10 tokoh yang disorot kemungkinannya akan berpengaruh dalam tahun 2025. Tokoh dunia, Pak. Pemimpin dunia lah. Meet the 10 world leaders to watch in 2025. Itu kira-kira judulnya The Straits Times Singapura. Salah satunya itu adalah Prabowo Subianto, Pak. Presiden Prabowo Subianto yang dianggap kira-kira menjadi tokoh berpengaruh. Dari 10 yang ada. Selain misalnya ada Presiden Amerika, kemudian ada China, Australia, dan segala macam. Nah, apa pandangan Pak Mahfud dengan media luar atau institusi luar melihat Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, sebagai salah satu tokoh yang kemungkinan berpengaruh di 2025? Bagus banget menurut saya ya, bagi Indonesia di dalam kancah internasional. Selama ini Indonesia dianggap negara yang besar, penduduknya, potensinya besar, tetapi kan pengaruhnya kecil. Mungkin diplomasi Pak Prabowo selama 2-3 bulan, atau mungkin 2 bulan lalu ya, kan ini kan penilaiannya udah lama kan, baru dikeluarkan oleh sekarang, artinya akhir tahun lalu. Berarti sampai 2 bulan pemerintahan pertama Pak Prabowo, diplomasi luar negerinya dianggap bagus ya, menonjol, cukup speak up. Dan menurut saya pilihan-pilihan yang menyangkut 10 pimpinan dunia ini memang bisa mewakili geopolitik masing-masing, kecenderungan geopolitik. Misalnya ada Amerika Serikat, kemudian China, Jepang, ya, India, Rusia, itu kan yang memang menonjol. Lalu Australia, lalu Malaysia yang ini Anwar Ibrahim, Ibrahim, dan Korea Utara juga itu mempengaruhi. Termasuk Israel, Pak. Kawasan Israel, Benyamin Netanyahu. Memang orang-orang ini yang dulunya berpengaruh, lalu sekarang masuk faktor Prabowo. Itu akan membuat konstelasi baru di dalam geopolitik, dan itu harus diteruskan ya. Hal-hal yang dulu kita agak lemah diplomasi luar negerinya, sekarang tahun 2025 ini harus dimanfaatkan betul, karena pasti akan menjadi salah seorang yang betul-betul berpengaruh. Kalau ini gagal tahun 2025 itu 2026 mungkin keluar dari 10 yang berpengaruh itu. Nah, dulu kita kan pernah menjadi pemuka kawasan ASEAN kan dulu kan, kan itu. Nah, seperti itu dulu kan berpengaruh sekali, sesudah itu meredup gitu. Sekarang kita bangun lagi. Jadi ada peluang untuk kembali kepada nama besar Indonesia di kawasan ya, yang pernah dulu muncul. Bagus, kita harus anggap ini kabar gembira di tahun baru, hadiah tahun baru untuk Indonesia. Oke. Nah, kalau itu dianggap bagus menurut Pak Mahfud, bagaimana Presiden Prabowo harus menjaga image itu dalam kaitan misalnya di dalam negeri juga dia akan menghadapi tantangan yang cukup berat, Pak. Bagaimana dua hal ini dikelola dengan baik sehingga image seperti itu tetap berjalan dengan baik? Oke. Apa yang dilakukan Pak Prabowo sehingga masuk 10 besar itu kan karena statement-statementnya yang tegas, memposisikan diri Indonesia. Itu baru penilaian pada tingkat statement. Sebenarnya di dalam negeri, pada tataran statement, Pak Prabowo itu juga bagus loh. Bagus sekali, terutama pandangannya untuk membangun Indonesia kemakmuran, pemberantasan korupsi, itu kan tegas sekali. Nah, terus apa yang harus dilakukan baik yang luar negeri maupun yang dalam negeri adalah konsistensi. Konsistensi apa yang sudah diucapkan di luar negeri dihargai, di dalam negeri juga dinilai bagus, sekarang implementasinya di lapangan. Nah, ini harus mulai ditunjukkan. Ya, Pak Prabowo sih menjanjikan, ya lihatlah saya 6 bulan kan gitu. Ya, katanya setelah 6 bulan. Berarti kira-kira 3 bulan lagi kita akan melihat gerakan-gerakan baru dari Pak Prabowo. Gitu aja, Pak. Konsistensi aja. Satu lagi, Pak, tentang, nah kalau tadi itu kabar baik, ini kabarnya yang mungkin agak kurang menyenangkan, Pak. Akhir tahun ini, termasuk di awal-awal tahun, kemudian orang jadi memperbincangkan, mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional, Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud,
Apa maknanya buat kita? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Itu bukan pengimpunan informasi. Iya, biasa aja, kita terima aja itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Nah, selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, wah, dia segera mengadakan rapat. Oh, ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya, Bapak? Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TII itu. Persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya, itu harus diterima, tidak mesti benar. Tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. Kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi, kan gitu kan? Yeah. Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit itu juga kita percaya, dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan. Iya, gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi biasanya bukti opini itu, atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat tuh menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya, nggak mungkin hanya karena soal ini. Hukum tapi bahwa internasional melihat ini itu penting, harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa, persepsi, dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku, kan gitu. Nggak apa-apa lah. Kita masuk ke soal lain aja lah daripada meributkan hal-hal seperti itu. Ya, saya lanjutkan Pak, ada lagi. Ini Pak Mahfud itu memberikan respons di Instagram Bapak, pernyataan Prof. Romli Atmasasmita. Yang ketika itu Prof. Romli ngomong ke media mengatakan bahwa Pak Mahfud itu bisa dituduh kena pasal Undang-Undang ITE lah ya. Gitu. Nah, karena fitnah. Karena fitnah itu dianggap fitnah. Apa maksud Pak Mahfud memberikan keterangan itu dan disampaikan di media sosial? Sebenarnya kalau pada saat kita bicara ini masalah pemberian maaf kepada koruptor itu sudah selesai. Pak Prabowo sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan memberi maaf kepada koruptor, kan gitu kan waktu di Natalan itu. Bukan itu maksudnya katanya. Kemudian pemerintah mengatakan juga tidak akan memberi amnesti melalui denda damai karena di undang-undang tidak dibenarkan. Sebenarnya ini sudah selesai. Tapi menarik karena sesudah Pak Prabowo memberi penjelasan bahwa tidak akan ada pembiaran terhadap koruptor, meskipun secara agama mungkin bisa dimaafkan, tapi secara hukum kan tidak. Dan itu sudah jelas, clear, tidak akan ada pemaafan koruptor. Sampai sekarang, pemerintah sudah menyatakan itu. Tapi tetap menarik untuk menjawab tulisan Pak Romli bahwa saya bisa dikenakan Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik dan fitnah. Saya bilang di mana fitnahnya gitu. Itu aja. Tapi mari saya jelaskan begini. Menurut saya tidak masuk akal. Bagaimana orang menyatakan sesuatu fakta dianggap fitnah? Saya akan mengatakan Pak Prabowo itu akan memberi maaf kepada koruptor secara diam-diam. Kalau itu dilakukan, bisa saja itu dianggap ikut melakukan korupsi sesuai dengan pasal 55, bisa saja. Dan kalau itu dilakukan, ini kan tidak dilakukan, bisa. Atau menghalang-halangi, karena korupsi itu kan harus disidik, harus diselidiki lalu disidik kalau ada. Kok lalu dimaafkan? Secara diam-diam pula gitu. Lalu reaksinya macam-macam kan. Pak Yusril bilang, lo presiden kan bisa memberi amnesti. Terus Menteri Hukum Pak Aktas, Supratman Aktas bilang kan bisa dengan denda damai seperti undang-undang kejaksaan. Lalu ada lagi yang pakai cincin-cincin gitu, siapa? Hotman Paris. Mahfud keliru besar. Presiden sejak dulu presiden bisa memberi amnesti. Nah, itu semua yang memberi komentar itu, terutama Pak Romli dan Hotman, menurut saya tidak baca apa yang saya katakan. Saya tahu persis gitu.
bahwa presiden bisa memberi amnesti, tapi masalahnya amnesti diam-diam. Bahkan di zaman Pak Mahfud jadi Menko kan ada amnesti. Saya ngerjakan amnesti, tidak diam-diam, dirapatkan ke DPR. Saudara masih ingat ketika memberi amnesti kepada Saiful Mahdi di Aceh, betul. Itu Aceh kan. Loh, itu kritis sekali karena dia dipenjara karena dituduh memfitnah dekannya. Itu sudah kurang seminggu lagi. Itu kalau sudah habis masa hukumannya, berarti dia selesai hukumannya tidak bisa diamnesti, yang bisa gerasi. Nah kalau gerasi berarti harus gerasi harus mengakui kesalahan baru minta ampun. Saya salah, mohon saya diampuni, kan gerasi. Kalau amnesti itu sebelum habis gitu dia diampuni oleh presiden sehingga dia dikembalikan lagi sebagai pegawai negeri sampai sekarang jadi dosen. Nah tahu nggak waktu itu kita terbuka. Saya telepon-teleponan dengan Pak Dasko waktu itu. Ya. Wakil Ketua DPR. Iya, karena surat masuk pada sidang terakhir DPR itu belum didisposisi oleh Bu Puan. Sementara Bu Puan di luar negeri, datang paginya belum sempat membaca surat itu. Saya bilang, Pak Dasko tolong dong, ini kalau tidak diputus hari ini, Anda terus reses. Minggu depan nih hukumannya final, berarti dia tidak bisa lagi. Padahal surat dari Presiden Jokowi sudah disampaikan ke DPR ya, sudah masuk. Sampai ke DPR. Nah, siapa Mahfud nanti kita upayakan, tapi ini masih di meja Bu Puan. Akhirnya sorenya dibacakan surat itu di DPR dan langsung disetujui. Langsung bebas dia. Itu amnesti, dibicarakan dengan DPR, bukan amnesti pajak juga kan tidak diam-diam seperti dicontohkan oleh Hotman itu. Kan buktinya Presiden memberi amnesti pajak kok. Lah iya, tapi tidak diam-diam. Diumumkan itu malah di sekni ya. Kalau yang dengan Mas Romli ini kan kolega saya. Jadi saya memberi penjelasan itu, ya dia mengerti, tapi terjadi diskusi panjang dengan saya berdua lewat WA. Yang intinya itu ya sudah dia pada akhirnya menyatakan kalau begitu pendapat Pak Mahfud yang benar harusnya diberi gerasi orang amnesti. Nah kalau diberi gerasi tidak diam-diam dong, ya kan? Gerasi itu dihukum dulu, diadil dulu, lalu minta ampun kan gitu. Tetapi dia yang keliru karena menganggap kalau Pak Prabowo itu memberi pemaafan secara diam-diam itu boleh katanya. Karena di dalam korupsi itu harus tindak pidananya itu peran serta seseorang itu kalau dianggap turut serta itu kalau di dalam tindak korupsi itu harus commission itu ikut serta betul gitu. Kalau cuma diam itu enggak apa-apa orang melihat orang korupsi lalu diam sudah diurus orang lain gitu, enggak apa-apa gitu kira-kira. Nah saya bilang Anda benar, tapi antara diam dan diam-diam itu beda. Iya kan? Iya. Diam dan diam-diam beda. Pak Prabowo coba dilihat, dimaafkan secara diam-diam boleh. Kalau diam, Mas Rizal ngelihat saya korupsi, wah biarin aja tuh sudah diurus, enggak apa-apa itu. Itu namanya omission, abai. Tapi kalau Pak Rizal diam-diam berbisik ke saya, itu sudah commission saya bilang. Itu commission, ya. Jadi apa keliru ya? Diam dan diam-diam. Saya buka semua kamus lah, kamus bahasa Indonesia. Apa bedanya diam-diam dan diam? Beda semua. Kalau diam-diam itu secretly, diam-diam. Tapi kalau diam tuh diam aja gitu aja. Kalau diam-diam tuh justru lebih aktif daripada orang ini karena diam-diam gitu. Akhirnya selesai diskusi itu. Oh jadi di luar perdebatan Anda di media massa dengan Prof. Romli, komunikasi langsung dengan WA juga berlangsung ya? Kita kan tidak mau kolega sesama dosen sama guru besar Pak Romli. Saya bilang saya terpaksa membuka itu karena pernyataan Anda dimuat media, jadi saya tanggapi di media. Tapi yang lebih mendalam, diskusi kita lakukan berdua. Oh menarik. Panjang diskusi saya. Orang lain nggak tahu itu, cuma Pak Mahfud berdua sama. Pada akhirnya, kalau pendapat Pak Mahfud seperti itu tidak bisa amnesti tapi gerasi. Nah kalau gerasi tidak diam-diam juga dan harus diadili dulu kan gitu gerasi. Clear lah itu kan soalan. Karena menurut saya membaca dari sesuatu yang tidak yang tidak dari pernyataan saya yang sebelumnya yang kita muat di sini podcast terus terang. Satu lagi Pak Mahfud, ini juga kolega Anda nih, sahabat Anda nih, yang viral juga pernyataannya kaitannya juga dengan soal rencana pengampunan koruptor meskipun akhirnya dibatalkan. Pak Menko Yusril mengatakan bahwa memenjarakan koruptor itu tidak memberikan manfaat bagi negara. Itu muncul di beberapa media, Pak. Apa pandangan Pak Mahfud soal itu? Iya terserah Pak Yusril ya, tapi diskusi tentang pemenjaraan dan pemaafan dan ada teori pendidikan, ada teori pembalasan. Lalu kita melahirkan
Indonesia itu sejak tahun 62 melahirkan teori pemasyarakatan. Dan di teori pemasyarakatan itu menjadikan orang yang dipenjara itu sebagai warga binaan. Bukan orang yang dibalas karena kesalahannya, tapi dibina untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat sehingga terjadi pemasyarakatan. Oleh sebab itu, meskipun diskusi itu sudah ratusan tahun bahwa pemenjaraan itu tidak memberi manfaat, semua negara tetap ada penjaranya. Seluruh negara di dunia sekarang punya penjara. Meskipun mengatakan penjara itu tidak memberi manfaat. Satu-satunya negara yang tidak punya penjara adalah Vatikan. Tidak punya penjara, tapi di sana ada hukuman pidana. Kalau di penjara dititipkan ke Roma, Italia. Iya, di sana ada penjaranya di luar negara, di luar yurisdiksi Vatikan. Jadi semua negara itu ada penjaranya, karena itu tetap diperlukan juga untuk keamanan masyarakat.